Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini saya mulai materi untuk pertama kali ya, materi semester 2. Pada semester 2 ini ada beberapa bab yang akan kita pelajari ya. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 bab, yaitu yang pertama adalah teorema Pitagoras, yang kedua lingkaran, yang ketiga bangun ruang sisi lengkung, yang keempat statistika, dan yang kelima peluang. Jadi cukup padat materi di kelas 8 ini. Untuk itu kalian harus benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Ikuti perintah dari saya ya, maksudnya pelajari materi-materinya. Untuk LKS yang belum mengambil, silahkan segera diambil ke kantor ya, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Baiklah, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama pada semester 2 ini adalah teorema Pitagoras. Kalian sebelumnya pasti sudah pernah dengar teorema apa itu? Ya, teorema itu adalah ya teorema yang ada pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, kelas berapa ya? Kelas 6 ya. Pada SD atau MI dulu sudah pernah belajar kalian tentang segitiga siku-siku, dan di semester ini kalian akan diajarkan lagi ya, tentunya dengan materi yang cukup lebih lanjut lah ya, maksudnya yang lebih lanjut dibandingkan dulu. Baiklah, saya akan menggambarkan sebuah segitiga siku-siku ya. Di sini kurang lebih anggap saja ini sudah siku-siku, tapi kalau kalian di rumah sebisa mungkin menggunakan busur derajat ya, agar gambarnya bagus. Nah, ini adalah sebuah gambar segitiga siku-siku. Kita tahu siku-siku sendiri itu sudutnya ya adalah 90 derajat dengan sisi alas ya. Kita misalkan sebagai B dengan A, dan sisi tingginya sebagai B, dan C-nya adalah sisi miring. Nah, kalau kalian amati, yang paling panjang itu apa? Sisi apa? Sisi C. Yang paling pendek adalah sisi A. Yang paling yang tengah-tengah adalah sisi B. Kalau kalian perhatikan gambarnya, adakah keterkaitan antara ketiga sisi tersebut? Nah, tentunya jawabannya ada ya. Jadi segitiga siku-siku tadi apa? Segitiga yang terdiri dari dua buah sisi yang saling tegak lurus dan satu buah sisi yang disebut hipotenusa ya. Jadi C ini adalah hipotenusa atau sisi miring. A adalah sisi alas, B adalah sisi tinggi. Nah, keterkaitan antar ketiganya ternyata ya, coba saya akan memberikan gambaran kurang lebih seperti ini ya. Saya kecilkan ini gambarnya. Nah, ini misalkan saya punya persegi ya, ini saya gambarkan persegi di sisi-sisinya. Kalau misalkan ini sisinya A, maka luas persegi ini adalah apa? A kali A. Maka luas persegi ini adalah A kuadrat ya. Kita buat lagi ya sebuah persegi di sisi tingginya. Anggap aja kotak ini ya Cah ya. Kalau ini B, maka ini juga B. Luasnya apa? B kuadrat ya. Saya taruh di dalam aja. Nah, sedangkan C ini kalau kita buat sebuah persegi kok ngene iki ya. Nah, ini persegi, maka kalau sisinya C, luasnya adalah C kuadrat.
Ternyata ketiganya itu A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana hubungannya? Ternyata hubungannya itu kalau misalkan ya, saya punya angka-angka, langsung aja ya biar kelihatan nanti rumusnya seperti apa. Langsung saya praktek pakai angka di sini. Contohnya saya taruh di sini. Baru nanti kalau sudah selesai contoh kita tarik kesimpulan rumus bareng-bareng ya, biar paham. Jadi kalau misalkan ini 3 cm, maka luasnya ya, ini saya misalkan 3 cm, maka luasnya adalah 3 kuadrat. Berapa? 9 cm persegi atau 9 satuan luas. Sedangkan kalau misalkan tingginya ini berapa? Ini 4. Gambare ini bisa kan? Gambare meletot-meletot. Nah, kalau misalkan 4, maka 4 kuadrat adalah 16. Sedangkan sisi miringnya persegi pada sisi miring ini kok jadi belah ketupat iki dah. Bentar. Nah, anggap aja persegi ini 5 kuadrat 25. Coba kalian hubungkan. Ada angka 9, ada angka 16, ada angka 25. Bagaimana hubungannya? Kita cek-cek ya. 25. 9 ditambah 16 pas enggak 25? Oh, ternyata pas ya. 16 tambah 9 tok 25. Sedangkan 25 dikurangi 9 dapat berapa? 16. 25 dikurangi 16 dapat 9. Ternyata ketiganya itu saling berhubungan, yaitu saling menjumlahkan ataupun saling mengurangi. Nah, bagaimana kita simpulkan yuk? C kuadrat 25 merupakan hasil dari 16 tambah 9. Berarti apa ini? A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi hipotenusa jika dikuadratkan itu merupakan hasil dari penjumlahan ya kuadrat sisi-sisinya ya. Sedangkan kalau misalkan 9 ini tadi bagaimana? 25 kurangi 16. Maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Seperti itu. Satu lagi, kalau misalkan C sudah bisa ketemu, A-nya sudah ketemu, B-nya juga pasti punya keterkaitan juga. B kuadrat sama dengan apa? C kuadrat kurangi A kuadrat. Jadilah rumus Pitagoras. Jadi beruntung sekali kita di zaman sekarang tinggal pakai rumusnya ya. Tapi seorang Pitagoras dahulu kala untuk mendapatkan rumus seperti ini dia mencoba sampai ribuan kali membuat segitiga dan menghitung berkali-kali ya. Ternyata membentuk sebuah pola. Dan polanya seperti apa? Ya tadi yang saya jelaskan ya, bahwa sisi miringnya merupakan penjumlahan dari luas-luas persegi pada sisi yang tegak lurus. Nah, ini harus hafal tentunya ya. Kalau kalian paham tentunya nanti dengan hafal dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan kalian hanya hafal, itu short memory ya. Jadi paling sebentar-sebentar juga lupa. Dipahami dulu, ikuti pembelajarannya pelan-pelan ya. Nanti baru kalian praktekkan kalau ada soal ya. Tadi rumusnya apa? Kita ulangi. C kuadrat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan demikian, kalau misalkan ditanya salah satu sisi ya, maka kalian tinggal nyari A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Demikian pula B kuadrat adalah C kuadrat min A kuadrat. Nah, ini rumusnya. Soal-soalnya banyak sekali ya. Di sini contoh-contohnya latihan kompetensi 1 itu banyak soal. Kalian bisa latihan di rumah. Di sini akan saya bahas, tapi hanya beberapa nomor saja ya. Karena waktunya pastinya nggak cukup kalau membahas semuanya. Saya ambil nomor 3 ya. Nomor 3 ada beberapa contoh soal ya. Saya bahas, ini pembahasan nomor 3. Saya tulis di sini. Pembahasan
nomor 3. Nanti akan saya tagih ya, ini harus ditulis. Jadi beberapa kali pertemuan nanti harus kalian kumpulkan buku catatannya dan harus kalian pertanggungjawabkan. Apakah benar-benar menulis atau tidak ya. Jadi jangan hanya cuma absen terus pergi, tapi tetap kalian ikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, yang pembahasan 3A. Di sini diketahui sebuah gambar Pitagoras. 20 sama 15. Berapakah X-nya? X itu tadi apa? Hipotenusa atau sisi miring. Kita ketahui sisi miring tadi kita misalkan sebagai apa? C ya, C kuadrat, A kuadrat, tambah B kuadrat. Jadi kita sepakat saja dari awal bahwa sisi miring kita misalkan C, alas kita misalkan A, dan tinggi kita misalkan B. Loh, bukan boleh diganti-ganti, boleh ya. Jadi yang namanya variabel pemisalan itu beda-beda. Kita di Indonesianya pakai ABC, mungkin di luar negeri nanti istilah lain ya pakainya. Hipotenusa nanti pakai H juga nggak tahu. Jadi kita pakai aja sepakat dari awal bahwa di madrasah kita pembelajaran kelas 9 ini gurunya saya pakai ini ya, ABC. Kita tulis dulu. Jadi rumus itu harus kalian itu ya, pahami dulu. Kalau kalian paham, di otak-otak model apa aja pasti bisa ya. C kuadrat, C-nya di sini adalah X. X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. X kuadrat, biasa ya, jangan malas menghitung. Matematika itu tidak boleh malas. Kalau malas, ya wes dah ya. Ini 625 kalau diakar sama dengan berapa? Ini angka yang sering kali keluar ya, mudah sekali. 25 cm ya. Jawaban yang A seperti ini. Sekarang yang saya ambilkan contoh yang lainnya. Misalkan nomor F ya, F ini agak beda. Yang F, jadi saya ambil 2 saja, A dan F. Ada segitiga siku-siku. Oh bentar ya, kayak sebelum F saya kasih contoh lagi. Misalkan C. Siku-siku ya, ini 7, ini X, ini 25. Maka X-nya bagaimana? X ya, X tadi di sini kita tulis dulu yuk. Tinggi tadi kita misalkan sebagai apa? Ya, kita misalkan sebagai B. Maka B kuadrat adalah C kuadrat min A kuadrat. Misal ada yang nanya, Bu, saya bingung ABC-nya. Langsung boleh enggak? Boleh saja ya. Kadang kan pemahaman kalian tingginya itu yang lebih panjang atau yang berdiri. Jadi A sama B itu boleh tertukar ya. Tapi C tidak boleh ditukar dengan yang lain. Jadi pemisalan A dan B boleh tertukar. Tapi nek C tidak boleh. Karena hipotenusa itu ya berdiri sendiri. Gak boleh kalian balik-balik sama A atau B. Baiklah, B-nya di sini X kuadrat. Miringnya berapa? 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. LKS Matematika ada di kantor Selatan. Nah, sambil absen nanti. Ya. Saya lanjutkan lagi ya. Ini maka X kuadratnya adalah 625 dikurangi 49. X adalah akar dari berapa? 576. Maka X ketemu 24 cm. Nah, dua contoh ini saya kira sudah cukup menggambarkan ya bagaimana cara mencari sisi-sisi pada Pitagoras ya, pada segitiga yang Pitagoras yang belum diketahui. Nah, AC satu lagi saya akan memberikan contoh yaitu yang D.
Yang D sekarang, D tadi F ya. Nah, F. Ini saya punya segitiga siku-siku. 10 cm, 10 cm X. Seperti biasa, rumusnya juga sama, pakai rumus hipotenusa. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. C kuadrat 100 ditambah 100. Maka C akar dari 200. Nah, 200 kan nggak bisa diakar, Bu. 200 hasilnya koma-koma. Jangan mempersulit diri ya. Selama tidak bisa diakar pas, jawaban kalian mending berhenti di sini, atau kalau sudah bisa menyederhanakan, silahkan menyederhanakan. Jadi kalau misalkan jawabannya akar 200, ulangan saya betulkan ya. Jangan kalian nyari koma-koma atau desimal, karena itu pastinya pakai kalkulator ya. Kalau matematika yang hasil pemikiran kita, gini caranya menyederhanakan. 200 kuis 100 dikali 2. 100 itu bisa diakar, yaitu 10 akar 2. Jadi seperti itu. Jadi maka pada saat hasilnya tidak pas, maka jangan kalian paksa untuk mencari hasil desimalnya, karena itu harus pakai kalkulator tentunya ya, atau pakai HP. Mending kalian jawab berhenti di akar 200 daripada ngarang-ngarang indah ya. Baiklah, yang ini 3 contoh saja, akan saya lanjutkan materi berikutnya. Di dalam Pythagoras ini ada beberapa kompetensi dasar ya. Yang pertama tadi adalah tentang teorema, apa itu teorema Pythagoras sendiri. Yang kedua adalah kebalikan teorema Pythagoras. Jadi yang tadi anggap saja A ya, teorema Pythagoras. Yang B ini adalah kebalikan teorema Pythagoras. Apa maksudnya? Jadi kalau Pythagoras tadi kan pas, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Lah nek tidak pas bagaimana, Bu? A, B-nya nek dijumlah lebih besar dari C bagaimana? Lebih kurang dari C bagaimana? Nah, kita bahas pada materi ini ya. Jadi pada saat segitiga siku-siku itu kan berlaku rumus Pythagoras. Nah, kalau segitiga tumpul dan segitiga lancip itu bagaimana? Nah, di sini akan saya bahas ya. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah segitiga dengan ukuran bebas ya. Ukurannya bebas. Ini sudah ada A, B sama C. Kalau misal C kuadrat, ini hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat ya. Kalau sama dengan tadi, kita simpulkan sebagai segitiga apa tadi? Siku. Kok nggak muat ya? Geser kiri dikit ya. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya tadi segitiga apa? Siku-siku. Nah, terus bagaimana kalau tumpul? Terus bagaimana kalau lancip? Nah, di sini akan saya bahas. Pada saat C kuadrat ini lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka membentuk segitiga apa menurut kalian? Tumpul atau lancip? Jadi kalau C kuadratnya makin melebar, sudut yang terbentuk pasti akan membentuk apa? Lebih dari 90 derajat. Dengan demikian, yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Nah, kebalikannya, kalau C kuadratnya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan membentuk segitiga apa?
lancip. Nah, maka ketiga pengertian ini harus kalian benar-benar pahami ya, bahwa kalau segitiga siku-siku itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan kalau C kuadrat lebih besar membentuk segitiga tumpul. Kalau ya hipotenusanya atau sisi miringnya lebih kecil maka membentuk segitiga lancip seperti itu. Nah, biar makin jelas akan saya berikan beberapa contoh ya buat kalian lebih paham lagi. Saya ambil dari latihan kompetensi 2 ya. Oke, saya punya beberapa ukuran ya. Tentukan soal ini contoh ya, ini contoh soalnya saya tulis. Tentukan jenis segitiga sesuai dengan ukuran ini ya. Nah, soalnya contohnya seperti itu. Yang soal contoh pertama A misalkan 8, 15, 16. B 1, 2 akar 5. C 12, 16, 20. Maka kita tidak bisa asal-asal mengarang ya. Mengarang iki tumpul Bu, iki lancip Bu, iki siku-siku Bu. Jangan, tidak boleh seperti itu. Matematika harus kalian buktikan apakah benar-benar valid siku-siku ataupun tumpul atau lancip, bukan karang-karangan ya. Jadi kita praktekkan untuk yang A. Yang paling besar berapa sisinya? Yang paling besar adalah 16 kuadrat. Terus 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, kalau seperti ini kita harus cari sampai akhir. 16 itu jawabannya berapa? 256. 8 kuadrat itu 64 ditambah 225. Dapatlah 256 tetap, ini 289. Nah, ternyata gedean mana? Gedean hasilnya. Dengan demikian, sesuai rumus yang kita pelajari tadi, kalau kurang dari jawabannya, termasuk jenis segitiga apa? Segitiga lancip. Seperti itu ya. Jadi A-nya ketemu lancip. Sedangkan yang B akan saya bahas ya. Ini tulis dulu sebentar ya, saya tunggu. Yang B kita juga praktekkan. Yang B sekarang paling panjang akar 5 ya. Akar 5 dikuadratkan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar 5 dikuadratkan. Akar 5 kali akar 5. Akar 25. Akar 25 berapa hasilnya? 5 atau kembali ke angka itu sendiri. 1 ditambah 4, 5. Ini juga 5. Sama tidak? Sama ternyata. Kalau sama dengan berarti kesimpulannya segitiga apa? Siku. Nah, seperti itu. Berikutnya satu lagi yang C ya. Saya bahas yang C. 20 kuadrat, 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 400. Ini 144 ditambah 256. 400, ini jumlahnya juga 400. Sama tidak? Ternyata sama. Kalau sama
formulanya apa tadi? Segitiga siku ya. Seperti itu. Nah, kita udah dapat 2 sub pokok bahasan atau KD hari ini ya, lumayan sekali. Jadi kalian ikuti mumpung materi ini masih mudah, kalian ikuti pelan-pelan ya, jangan sampai nanti tertinggal ya, di akhir baru pusing nanti. Baik, ini sudah 2 standar. Berikutnya yang C. Saya lanjutkan kompetensi dasar yang ketiga. C adalah perbandingan sisi-sisi segitiga. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dan dengan sudut-sudut istimewa. Panjang ya judulnya ya. Sudut-sudut istimewa. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut-sudut istimewa. Nah, ini materinya agak menguras tenaga sedikit ya. Kalian harus serius mengikuti agar tidak tertinggal. Saya mulai dari yang pertama. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 3 buah segitiga siku-siku dengan sudut-sudut istimewa. Nah, yang pertama, suatu segitiga siku-siku itu bentuknya banyak yang seperti ini. Sudut pojoknya tentu 90 derajat. Depannya, menurut kalian kalau ini saya misalkan sebagai A, B ini C, A ini lebih besar sudutnya dibandingkan C atau tidak? A-nya lebih besar. Nah, sudut istimewa yang pertama adalah segitiga siku-siku dengan sudut ini 60 sama 30. Jadi, sudut 30 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Ini pasangan istimewa, ideal sekali ya. Jadilah siku-siku yang berukuran Pitagoras itu pakai sudut ini banyak ya. Jadi 30, 60, 90. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Nah, di sini kalian harus tahu perbandingannya. Caranya Cak, ini kalau depan sudut 30 ini 1, maka depan 60 derajat ini adalah akar 3. Lah, sisi miringnya berapa? Dapat 2. Ini juga berasal dari rumus Pitagoras. 1, ini akar 3, ini 2. Kalau kita kembalikan, 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Jadi sudut 30, 60, 90 tadi perbandingannya berapa? 1 akar 3 sama 2. Bagaimana prakteknya? Contohnya, saya taruh di sini kecil. Misalkan ada sebuah segitiga, ya, ada soal seperti ini. Ini misalkan saya buat diketahui sebuah sisi ya, berapakah X dan Y-nya? Jadi hanya diketahui satu sudut dan satu sisi. Berapakah? Ya ditentukan X dan Y.
Maka kalian nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing-pusing. Kalian tinggal buat pembandingnya. Maksudnya pembanding bagaimana? Buat segitiga yang sama persis, plok. Ya, buat ini 60, ini 30, ini depannya 30 tadi berapa, Cah? Depannya 30 adalah 1. Depannya 60 adalah akar 3, sisi miringnya 2. Maka tinggal kalian bandingkan. X per 1 sama dengan 3 akar 3 per akar 3. Maka X, kita coret-coret ya, dapat 3 cm. Nah, kepenak kan ya? Jadi kunci utamanya adalah membuat segitiga yang sama persis, tapi tulis perbandingannya. Y per 2 sama dengan 3 akar 3 per akar 3. Coret-coret. Y-nya ketemu 6 cm. 2 kali 3 dapat 6. Nah, ini contoh aplikasinya ya, contoh soalnya. Berikutnya ada satu lagi ya. Jadi ternyata cuma 2 bukan 3. Jadi cuma sudut yang istimewa ini 30, 60, 90. Nanti satu lagi ini. Segitiga. Kalau selain yang tadi ada yang pinggirnya sama, Cak. Segitiga siku-siku sama kaki. Ini 45. Jadi sudut istimewanya adalah 45, 90 derajat. Nah, ini bagaimana perbandingannya? 1 akar 2. Ini perbandingannya karena 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kan 2 ya, Cah ya. Kalau mencari sisi miringnya berarti akar 2. Ini perbandingannya adalah 1 banding akar 2. 1 banding 1 banding akar 2. Langsung saya berikan contoh. Contohnya, saya punya soal ya, gambarnya agak beda. Di sini diketahui salah satu sudutnya 45. Ini diketahui 10 cm. Berapakah X dan Y? Tentukan X dan Y. Nah, ini mudah sekali. Kunci utamanya adalah membuat segitiga pembanding. Saya buat ya di bawahnya. Ukuran berapa saja boleh. Ini 1. Ini 1. Ini akar 2. Karena kalau 45 kan pasti pasangannya 45. Bagaimana cara nyari X? X tinggal ditulis. X per 1 10 per 1, maka X ketemu 10 ya. Sekarang Y per akar 2 10 per 1, maka Y 10 akar 2. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ada satuannya ya tulis satuannya, kalau tidak ada ya tidak perlu. Saya kira materi teorema Pythagoras itu hanya itu ya, cukup mudah Mas Teh, hanya seputar seperti ini. Yang paling susah itu pada perbandingan sisi segitiga ini. Namun kalau kalian banyak latihan, insya Allah bisa ya. Jadi yang materi tadi yang sudah saya sampaikan ada 3, apa saja itu? Yang pertama adalah teorema Pythagoras dasar ya, yang terdiri dari sisi-sisinya A, B, C. Rumusnya tadi yang sudah kalian catat. Yang kedua adalah kebalikan teorema Pythagoras. Itu ada 3 pengertian tadi. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, segitiga apa? Siku. Kalau C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat adalah segitiga tumpul. Dan kalau
C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat adalah segitiga lansip. Selanjutnya, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut-sudut istimewa ada apa? Ada dua rumus, yaitu sudut istimewa yang pertama adalah 30, 60, 90 derajat dengan perbandingan berapa tadi? 1 banding akar 3 banding 2. Sedangkan sudut istimewa yang kedua adalah 45, 90. 1 banding 2 ya, banding akar 2. Baiklah, saya cukupi pertemuan hari ini karena waktunya juga sudah habis. Mohon pesan saya tadi di awal, jangan lupa mencatat setiap kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama ini saya belum kasih PR ya. Namun ada password yang ikut sampai akhir. Passwordnya adalah nanti saya absen di classroom. Jadi kalian absen di classroom, passwordnya nanti apa? Password hari ini sisi miring pada segitiga namanya apa ya? Sisi miring pada segitiga nama lainnya itu apa? Tadi yang mengikuti pembelajaran pasti paham ya. Sekian pertemuan hari ini, mohon maaf jika Bismi ada salah. Tetap semangat belajar dari rumah, jangan lupa berdoa ya. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali ya. Sekian hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.